Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Axel semua, kembali lagi bersama saya Halisa dalam program kita yaitu podcast Perspektif Ruang, di mana kali ini kita akan berbincang nih bersama seorang kontraktor. Kita bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo Pak Tri. Halo, selamat siang. Siang Pak. Oke. Nah, kali ini kita sudah bersama nih Pak Tri, seorang kontraktor hebat. Kira-kira gimana ya pengalamannya? Yuk kita kepoin langsung. Halo Bapak. Halo, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Oke. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu nih Pak, supaya teman-teman yang nonton tahu nih Pak. Oke ya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bapak Triyono, asal dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Saya di kontraktor itu mulai berkecimpung di kontraktor ya awalnya di tahun 2008 awal. Jadi 2007 akhir lah selesai kuliah. Kemudian saya dari Jogja saya ke Jakarta. Nah, kebetulan nih waktu di Jakarta saya pertama kali masuk itu di kontraktor juga awalnya. Nah, kebetulan itu kantor pusatnya ada di Manado, Sulawesi Utara. Tapi saya ditugaskan di Jakarta. Iya. Jadi dari situ saya pertama kali masuk itu di konsultannya dulu. Nah, di konsultan itu ada konsultan perencanaan sama konsultan pengawas nih. Jadi di awal saya berkecimpung di dunia konstruksi itu saya di konsultan perencanaan dulu. Jadi saya di situ harus merencanakan dulu bangunan apa yang didapatkan oleh perusahaan. Saya harus bikin gambarnya dulu. Saya desain dulu. Saya jadi drafternya dulu nih. Dari drafter kemudian kita bikin hitungan strukturnya seperti apa. Habis itu kita bikin secara anggarannya berapa nih kalau mau bikin ini. Jadi gambar desainnya sudah ada, hitungan kekuatan strukturnya sudah ada, kemudian RAB-nya biayanya berapa gitu kan, udah ada. Nah dari situ setelah biasanya sih itu perencanaan di awal-awal tahun lah ya. Nanti mulai pertengahan tahun itu biasanya kita sudah mulai ke lokasi. Pekerjaan sudah mau mulai nih kan gitu. Nah ketika pekerjaan mau mulai, saya ada tantangan tersendiri karena selain saya yang gambar, saya yang desain, saya yang secara biayanya itu berapa, saya harus tahu bener nggak nih hitungan saya, bisa nggak diimplementasikan di lapangan nih, jadi sesuai nggak nih hitungan saya. Nah di situ saya turun sebagai pengawas dulu, pengawas pekerjaan. Jadi saya harus ngawasin bahwa pekerjaan itu sesuai speknya enggak sih, kan gitu. Terus kemudian berjalan sesuai rencana saya enggak sih, kan gitu. Nah kemudian nanti setelah spek, kemudian waktunya nih, schedule waktunya bisa enggak sesuai hitungannya, kan gitu. Jadi karena yang namanya pekerjaan kan secara waktu kan juga biasa, apalagi kalau pekerjaan punya pemerintah nih, waktunya pasti pakai hari kalender kan. Jadi ya harus tepat waktu di situ, karena kalau nggak tepat waktu pasti kena denda juga kan gitu. Nah dari perencanaan kita masuk ke pengawasan nih, ternyata waktu itu bisa terlaksana nih pekerjaan, masih tepat waktu semua, bisa berjalan dengan baik nih. Tapi kan posisi saya waktu itu saya masih jadi pengawas nih. Kalau perencanaan sudah, saya jadi ngawasin. Nah dari situ ternyata ada tantangan baru lagi nih. Saya harus ada tugas lagi dari kantor yang pertama itu, saya harus jadi pelaksana untuk pekerjaannya konstruksi. Jadi saya bukan pengawas lagi. Jadi saya selang berikutnya saya harus melaksanakan, saya harus eksekusi ini di situ. Jadi secara teorinya ya saya merencanakan sudah, kemudian ngawasin juga, kan gitu. Akhirnya saya harus sebagai eksekutor di lapangan. Itu masih di awal-awal saya kerja ya, karena
posisi itu kan di tahun sekitar 2008. Bertahap ya Nah, berarti, bertahap, Pak, ya? memang bertahap, memang bertahap. Yang namanya pengalaman kita pasti Iya, bertahap betul. kan. Nah, posisi itu. Jadi kalau saya memang dari backgroundnya itu, jadi kuliah di Jogja, di kampus swasta di Jogja ya, saya di Jogja ya, di kampus swasta, kemudian lulus saya langsung hijrah ke Jakarta ya karena namanya kita harus cari pengalaman baru kan gitu. Gitu sih. Oke, pengalaman sangat awalnya, menarik ya. nih Pak ya. Ya pastinya bertahap ya, walaupun memang dari awal banget Ya, sampai dari- sekarang kayak gitu pasti penuh perjuangan pastinya Pak ya. Ya penuh juga ya. Karena memang kalau kita lihat kan kita bukan dari, kalau saya bukan dari background yang belakang saya itu orang-orang hebat, orang-orang Iya. besar kan, bukan ya. Iya. Saya kan juga berasal dari keluarga yang ya kalau orang notabene orang bilang ya saya bukan orang yang langsung oh di belakang saya ada orang-orang besar. Iya. Enggak, saya Iya. ya masyarakat biasa aja. Mungkin bisa dilihat bahwa saya juga dari awal saya orang yang biasa-biasa aja. Mungkin kalau dilihat dari strata ekonomi, saya orang bawah lah bahasanya gitu. Bisa sampai seperti sekarang ini ya karena memang penuh dengan perjuangan. Iya, perjuangan pasti gitu. Nah, makanya kalau teman-teman apa yang memang sekarang posisinya masih di bawah, tetap semangat karena nanti suatu saat pasti akan ada ending yang terbaik. Gitu. Betul. Udah berapa lama sih Bapak bermigrasi ke Kalimantan nih Pak? Kalau di Kalimantan sendiri saya belum lama lah ya, bahasanya di Kalimantan sih belum lama. Cuman saya dari yang 2007 itu saya 2007 akhir 2008 awal itu memang saya lebih banyak mengerjakan pekerjaan itu di luar Jawa. Jadi dan salah satunya juga kalau di Kalimantan karena dulu saya mulai dari posisi di Sulawesi Utara, Manado, kemudian saya di Ambon itu sampai di Pulau Banda besar ya. Di situ kan di Ambon itu ada Pulau Banda Naira, ada Pulau Banda besar ya. Memang secara ini jauh ya. Dari situ terus saya sempat juga pernah sampai di Sorong nih. Di Sorong itu waktu itu ada di kota Sorong. Sorong itu Papua Barat ya maksudnya waktu di kota Sorongnya saya pernah, kemudian sampai ke pedalaman lagi, sampai di Segun, kemudian sampai di Teminabuan. Nah itu kalau dari Sorong tuh waktu itu perjalanan tuh hampir sekitar 12 jam. Itu dulu karena memang jalan masih kita mau jalan susah itu aksesnya agak susah. Jalan masih ya itu masih awal-awal dulu. Kemudian ya kalau selain di itu saya belum juga di NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, di Nusa Tenggara Timur saya ada beberapa yang saya kerjakan ya waktu itu. Saya juga membantuin di pembangunan rumah sakit daerah. Gabriel Manik namanya rumah sakit daerah Gabriel Manik. Kemudian saya juga bikin tempat untuk wisata religi lah, bangun wisata religi yaitu pembangunan patung Bunda Maria Segala Bangsa. Itu saya juga ikut di situ posisinya, dan itu juga semua untuk patung aja itu dikerjakan dalam waktu 8 bulan aja selesai. 8 bulan ya Pak ya? Ya karena memang itu proyek-proyek pemerintah punya yang kita harus bekerja dengan waktu. Ya pokoknya kalau Desember biaya harus pas, waktunya harus tepat kan gitu. Nah dan kebetulan karena masyarakat di NTT waktu itu mayoritas kan dia di Atambua tepatnya, di NTT ini di Atambua tepatnya. Itu kan mayoritas teman-teman pemeluk agama Katolik kan. Nah itu jadi akhirnya bangun kawasan wisata religi, pembangunan patung Bunda Maria Segala Bangsa. Dan mungkin kalau teman-teman sudah bisa ngecek lah secara online di mana itu di media sosial itu sudah ada juga. Mungkin kita bisa lampirkan nanti fotonya nih Bapak. Iya. Gitu. Nah, Bapak kan asli orang Yogyakarta. Bapak udah keren banget tuh, maksudnya bisa keliling Indonesia tuh salah satu impian semua orang deh kayaknya Pak ya. Nah. Ya kalau pesan buat teman-teman yang mungkin baru lulus baru apa ya, silahkan kita berwisata, tapi sambil bekerja. Jadi wisatanya nggak mengeluarkan biaya kan gitu kan. Secara ini begitu aja sih ya gitu. Nah, Bapak kan asli orang Jogja nih Pak ya. Bapak bermigrasi nih ibaratnya ke pulau-pulau lain, pulau-pulau luar. Gimana cara Bapak survive dengan kontraktor lokal asli sana kayak gitu Pak?
Ya, memang yang namanya kita dari luar daerah, kita dari Jawa, kita mau ke Kalimantan, mau ke Sumatera, mau ke Sulawesi, itu sebenarnya sama aja. Kuncinya satu sih, bahwa kita dimanapun bumi dipijak, disitulah langit dijunjung, harusnya begitu. Jadi kita tetap harus menghargai, kita harus, ya intinya kita kalau baik sama orang, pasti orang akan baik juga sama kita, gitu aja sih. Jadi ketika kita di negeri orang, bahasanya kan gitu, walaupun masih di Nusantara nih kan, tapi kan kita udah beda suku, beda budaya, beda itu. Yang penting kita baik aja, karena kalau kita baik, pasti orang akan baik sama kita. Nah, kalau kita kerja, kita bisa survive bersaing dengan istilahnya kontraktor lokal dan sebagainya, ya. Ada beberapa hal yang memang sebagai kontraktor yang harus pegang kuat-kuat itu, bahwa bekerja secara profesional. Itu satu, secara profesional, kemudian secara apa ya, secara selain secara profesional ya, kalau istilahnya kita kerja itu ya ngikutin aturan yang ada, gitu aja. Itu biasanya dia akan lebih survive ya. Ketika kita bersaing ya, kita bersaing dengan baik, kita bersaing dengan sehat ya. Kita kasih edukasi ke konsumennya, kita kasih edukasi ke ownernya. Ini loh yang baik itu seperti ini. Oh ini biar bagus ya seperti ini kan gitu kan. Kalau ini misalnya milih material pun, Pak yang bagus ini bisa misalnya ya kira-kira kalau ini bertahan sekian tahun, yang ini sekian tahun, yang ini sekian. Kita kasih edukasi. Biasanya ketika kita kasih edukasi ke konsumen ke itu, dia akan iya ya. Jadi karena kadang kan banyak konsumen ini kan yang nggak tahu dunia konstruksi seperti apa gitu kan. Dunia konstruksi itu seperti apa. Kadang cuman lihat bagus begini, itu bangunnya gimana gitu kan. Kadang juga pengen bangun ini, pengen bangun itu, tapi itu biaya habisnya berapa ya? Kan gitu kan. Kadang mereka nggak tahu nih. Kita nggak tahu. Makanya kadang kita kasih edukasi nih, kalau mau bangun sini nih kira-kira begini gini. Ya kalau mau istilahnya ya, kadang yang namanya kontraktor tuh secara promosinya kan macamnya, bisa ini paket hemat, ini paket ini paket ini gitu. Kadang begitu. Kita kalau untuk survive, kita bisa bertahan sampai di luar daerah itu ya seperti itu. Gitu aja sih. Karena kita sebenarnya punya satu tujuan yang sama juga kan untuk masyarakat lah gitu. Bapak nih, saya tertarik nih Pak dengan pengalaman Bapak yang keliling Indonesia. Kira-kira apa Pak tantangan terbesarnya, misalnya kayak di Papua, di Banda Besar, ada apa sih kayak gitu tantangan terbesarnya saat Bapak mengerjakan proses pekerjaan proyek itu kayak gitu? Ya, tantangan kalau kita posisi di luar daerah ya, karena yang namanya di luar daerah kita pasti pola hidup, gaya hidup setiap daerah itu pasti beda-beda kan gitu ya. Misalnya kita sebagai orang Jawa, kita datang ke Papua misalnya gitu kan. Ya saya pertama kali masuk di Papua pun saya sempat kaget, bingung karena adatnya beda nih, budayanya beda. Ketika saya di Jawa, ketika pagi-pagi kita bertamu kan gitu kan, kita ya pasti ada teh, ada apa dan sebagainya. Nah, saya pertama kali bertamu karena saya posisi waktu itu saya di pedalaman ya, di daerah Segun, itu di Sorong, Papua Barat lah. Dia masuknya di Papua Barat. Pagi-pagi karena saya harus waktu itu saya harus ketemu dengan kepala suku nih, karena kan proyek baru mau dimulai, saya baru datang, saya harus memperkenalkan diri sama tim dan sebagainya. Saya harus ketemu kepala suku. Nah kebetulan karena beda budaya, beda adat istiadat, di situ saya waktu itu ketika bertamu pagi-pagi nih, masih sekitar jam 8 lah ya, pagi-pagi jam 8. Saya bertamu, saya disuguhinnya itu adalah sirih pinang nih. Saya sebagai orang Jawa yang belum pernah mencicipi lah rasanya sirih pinang itu seperti apa kan gitu. Pagi-pagi karena memang budaya di situ, saya harus biar saya di teman-teman tim ini bisa jadi satu keluarga lah bahasanya gitu, diterima sama mereka ya. Kita harus nyicipin tuh sirih pinang yang ya gimana rasanya, kita nggak pernah kan ya, jadinya ini ya. Tapi ya dengan seperti itu ya kita jadi ada pengalaman baru. Memang ya budaya di daerah sini itu seperti ini. Ya kita ya itu tadi, kita ketika di luar daerah kita ya harus
Di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Kita harus ngikutin lah, ada budaya di situ gitu. Tantangannya begitu. Masalah makan ya kadang beda nih karakternya. Apalagi saya orang Jogja ya. Orang Jogja itu kan karakternya makanan nih, hampir rata-rata makanan di Jogja manis, ya kan? Betul. Ya ketika kita masuk ke daerah lain ya ada di situ yang masyarakatnya sukanya. Oh di situ rata-rata makanan pedes semua kan gitu ya. Ya awal-awal sih kita agak-agak apa namanya, kok beda ya. Tapi ketika berjalannya waktu ya lama-lama biasa juga. Ya kita berpikir bahwa kita di tempat lain ya kita menghargai adat budaya tempat lain ya kita tetap bisa berjalan kan gitu. Jangan pekerjaan bisa selesai sesuai apa namanya perencanaan tepat waktu gitu aja. Oke. Gitu. Kenapa nih Pak, Bapak memilih untuk bersaing di luar pulau dibandingkan di Yogyakarta sendiri, Pak? Ya. Kalau kenapa ya kita kok lebih suka sekarang ini bersaing di luar pulau? Kalau secara sisi pembangunan, kalau di Jawa ini udah penuh lah bahasanya gitu kan. Betul, Pak. Kita ya, yang namanya bangunan di Jawa ini ya walaupun sekarang mau tetap bangun terus nih, bangunan tetap terus. Tapi secara persaingan itu yang namanya di Jawa ini kan pembangunan sudah apa ya persaingannya udah banyak lah. Tapi kalau di luar Jawa ini kan masih banyak nih kan gitu. Makanya karena kita kan juga ke pemerataan lah. Pemerintah juga sekarang pembangunan juga pembangunan yang nawacita semua dari samping nih, dari batas nih, dari perbatasan baru masuk kan gitu. Nah, apalagi posisi kayak di Kalimantan ini kan sekarang ada IKN, pembangunan besar-besarannya. Kita berharap bahwa dengan adanya IKN ini juga pembangunan di Kalimantan pasti akan pesat. Karena apa? Investor dari luar pasti akan berduyun-duyun nih masuk ke Kalimantan kan gitu. Nah, kalau pesan lu buat teman-teman ya, kalau yang baru di dunia sipil, kalau mau istilahnya ya kita posisi pengen tahu lah kita kerja di luar itu seperti apa di luar. Jadi kita keluar dari zona nyaman kita. Betul, lah. Pak. Ya kalau kita misalnya kerja posisi masih di Jawa, kita di rumah gitu kan, ya kita akan berpikir bahwa saya itu nggak kerja aja bisa makan karena ada orang tua misalnya gitu. Tapi ya bagi teman-teman, bagi ya yang masih baru lulus ini, cobalah keluar daerah kan gitu. Cobalah kita membangun Nusantara ini sampai keluar daerahnya biar bisa nanti ada pengalaman tersendiri, ada apa namanya yang hal-hal yang baru yang bisa istilahnya ya bisa untuk ilmunya bertambah. Kemudian ya bisa kita buat cerita-cerita lah untuk anak cucu kita nanti. Oh saya pernah ke sana. Jadi ada kebanggaan tersendiri, ada kepuasan tersendiri. Gitu. Itu kalau kita sampai di luar daerah sampai segitu. Oke. Nih Bapak kan ibaratnya Bapak sebagai seorang kontraktor kan ya Pak ya. Nah Bapak harus bisa apa ya? Bapak harus memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan biaya dari segi material, spesifikasinya segala macam kayak gitu. Gimana sih Pak Bapak menghandle hal itu? Apalagi untuk kontraktor ini mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk itu Pak. Ya memang yang namanya sebagai kontraktor itu sebelum kita melaksanakan pekerjaan ya. Kita memang hendaknya nih ini seharusnya tetap kita harus menyiapkan dari awal. Kita harus ada perencanaan dari awal nih. Namanya pekerjaan itu kita harus ada schedule nih. Schedule pekerjaan itu harus ada. Jadi kita misalnya 5 bulan, oh ya udah 5 bulan ini kita harus ngerjakan apa sih biar pekerjaan ini sampai selesai. Bisa selesai dari start sampai finish itu berarti kita harus ada schedule pekerjaan harus ada. Jadi itu untuk biar kita secara waktu bisa tepat kan gitu. Kemudian itu dari sisi pekerjaannya ya. Tapi schedule pekerjaan ini harus didukung oleh schedule yang lain. Schedule material misalnya. Kita kan kadang dapat tempat yang lokasinya sempit, material harus diatur yang datang mana dulu, yang datang apa dulu, itu juga harus ada. Jadi posisi schedule pekerjaan, kemudian schedule material juga harus ada, gitu kan. Nah, dari itu kemudian schedule alat dan bahan kan gitu kan. Itu juga harus ada. Jadi sekarang misalnya lagi pekerjaan di bawah nih, area bawah misalnya pondasi. Oh, berarti
material itu yang harus datang apa-apa dulu nih. Terus pekerjaannya pekerja yang datang apa dulu kan gitu. Misalnya itu baru dari bawah pekerjaan batu, ya jangan datangkan pekerjaan tukang las misalnya kan gitu. Jadi mulai schedule pekerjaan, schedule apa namanya material, kemudian schedule bahannya juga harus ada. Itu harus disiapkan dari awal. Nah, untuk ngontrol posisi masalah biaya, efisiensi biaya itu memang harus dari awal juga sudah ada dulu nih. Jadi kita punya anggaran, RAB-nya itu sudah ada dulu. Jadi jangan sampai nanti kita bisa keluar dari koridor yang sudah kita tetapkan dulu perencanaan ini. Jadi berusaha kalau perjalanan pekerjaan itu ya ngikutin rencana yang sudah ada. Itu aja sih. Jadi ya biar itu untuk menunjang bahwa pekerjaan itu tepat waktu, pekerjaan itu tepat biaya, kemudian tepat mutu. Karena memang ya tiga ini sih yang namanya bangunan biasanya mencakupnya tiga ini. Jadi betul. Tepat biaya, tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu. Pasti hasilnya kalau tiga ini terpenuhi, hasilnya pasti memuaskan gitu. Bapak sebagai project manager punya ketakutan tersendiri nggak Pak dengan proyek yang Bapak bangun kayak gitu? Karena tanggung jawabnya itu sangat besar pastinya Pak ya. Kita di awal-awal yang namanya pekerjaan itu pasti semua ada tantangan tersendiri ya. Resikonya pasti ada. Apalagi misalnya yang apalagi yang belum pernah ya. Misalnya coba baru pekerjaan ini bikin jembatan misalnya. Jembatan kita misalnya belum pernah nih ngerjakan jembatan ini bagaimana nih, cara pancangnya kita harus bagaimana, cara kita kita erection girder yang barang beton yang besar itu ngangkatnya bagaimana. Kadang ke awal-awal pasti nggak akan terpikirkan, tapi ketika sambil berjalan tuh kita akan ini harusnya begini nih, ini begini. Selain itu kita juga pasti ada referensi yang lain kan, kita bisa tanya, kita bisa belajar, kita bisa apalagi sekarang secara di digital kan banyak nih, kita mau cara belajar ini bagaimana sih bisa kayak gitu. Tapi itu sih yang bisa membantu kita ya. Kadang ketakutan tuh rasa saya bisa enggak ya ini kan gitu pasti ada ini. Apalagi kalau bangunan yang gede, yang besar, kita belum pernah nih. Saya bisa enggak ya ini. Tapi dengan kita yakin pasti bisa gitu aja. Karena apa? Ini barang ini yang merencanakan kan sudah juga orang ada yang merencanakan begini pasti kita bisa nih. Ini jalannya secara begini gitu. Ketakutan pasti ada, tapi bukan takutnya kok terus lari enggak. Jadi takut ini karena ini cuma berpikir gue bisa enggak ya. Kadang kita kan kita sadar kadang nih kemampuan kita bisa sampai ke sana enggak ini kan gitu kan. Tapi ya kalau kita udah yakin bahwa memang ya kita berprinsip aja yang namanya bangunan tuh pasti dari pondasi sampai atap gitu aja lah. Pokoknya dari bawah sampai atas gitu aja udah. Hampir sama yang namanya bangunan gitu. Cuman memang dia punya karakteristik beda-beda lah. Kalau ini bangun jembatan beda, ketika kita ini bangun rumah biasa bisa. Ini bangun pabrik nih misalnya. Itu beda. Jadi memang karena ada karakteristik tersendiri yang misalnya nih kalau kita posisi bangun pabrik ya kita secara dimensinya harus tepat, kemudian elevasi harus tepat. Karena apa? Kalau pabrik ini kan dia menyangkut pekerjaannya kan selain ada pekerjaan sipil, dia ada mesin nih. Mesin ini udah pabrikan nih. Misalnya ya dari mesin tuh speknya begini, ini tingginya harus sekian ya, memang harus sesuai secara dimensi sama elevasi harus. Kalau pabrik yang harus teliti posisi di situ. Kalau misalnya kita bangunan rumah sakit itu ya kita harus kalau rumah sakitnya itu misalnya dari nol itu enak ya biasa ya karena kita ibaratnya ada bunyi-bunyi apa dan sebagainya kita masih bisa berjalan. Tapi kalau rumah sakit itu sudah beroperasi misalnya udah berjalan, kita mau bangun gedung di sebelahnya nih, di situ banyak orang sakit, itu metode kerjanya pun juga harus beda. Jadi karena misalnya kita pakai ngebor, kita pakai suara yang keras-keras, di situ ada orang sakit nih kan gitu. Jadi kita harus ada metode yang beda gitu. Misalnya kalau jembatan misalnya, sungainya ini misalnya banjir kebetulan ngerjainnya pas airnya nggak pernah surut, airnya itu ya ada sendiri ini bagaimana cara mengatasinya gitu. Memang ada posisinya itu untuk mengerjakan tuh
pasti ada sistem atau apa namanya. Kita biasanya punya cara tersendiri nih. Memang itu pengalaman sih, jam terbang aja karena semakin dia mengerjakan di banyak, pengalaman akan lebih banyak gitu aja. Betul. Karena mungkin banyak nih Pak kontraktor muda yang masih labil, yakin tidak yakin itu mau ngambil proyeknya apa enggak ya, kayak gitu kan Pak biasanya. Pesimis mungkin dengan pengalaman yang ada kayak gitu. Kalau kontraktor baru itu yang ya namanya kontraktor pakai jatuh bangun biasa gitu kan. Apalagi kalau yang baru-baru nih misalnya dia baru bikin kontraktor baru kan gitu kan. Kadang ketika mengerjakan ya ada beberapa hal yang mungkin karena saya juga ngalamin. Justru saya bikin perusahaan itu hampir 3 kali. Jadi jatuh bangun kan gitu posisinya kan gitu kan. Tapi ya di endingnya kan tetap bisa berjalan kan gitu. Menarik nih Pak. Oke. Kira-kira Bapak apakah terlibat juga dalam pemilihan material ini Pak biasanya? Ya kadang kalau pemilihan material memang kadang kita terlibat ya, karena kadang kita yang kadang eksekusi di lapangan nih kadang kita harus tahu nih, oh yang cocok nih materialnya apa sih kan gitu. Kalau produk di lapangan ini udah banyak macam-macamnya kan tapi kadang kita sebagai orang eksekutor di lapangan ini kadang tahu oh yang ini sama yang ini oh bagusan yang ini misalnya gitu, biasa pakai ini. Kadang tuh tenaga atau tukang yang kerja di lapangan juga kadang dia kebiasaan juga ada oh saya biasanya pakai ini Pak bagus ya bisa bertahan kan gitu. Makanya kita kalau di lapangan ya memang kita kadang menyesuaikan juga karena kita ada pengalaman juga sih, jadi oh material yang cocok kalau untuk masalah seperti ini oh materialnya ini, kalau misalnya oh ada masalah oh pakai material ini aja gitu. Kalau begitu Pak, kira-kira material yang Bapak butuhkan untuk keberlangsungan proyek itu apa Pak? Biasanya? Kalau yang namanya kita untuk di proyek ya biasa aja sih, misalnya ya yang namanya proyek berarti bangunan ya, betonnya berarti biasanya semen, kemudian pasir, terus apa namanya misalnya kalau semen sih ya rata kan udah pabrikan ya gitu, jadi pasti dia punya kualitasnya macam-macam, tapi biasanya itu sudah standar lah, SNI lah. Kadang-kadang biasanya semen yang beredar di Kalimantan sama semen yang beredar di Jawa itu kadang ada yang beda juga kan, mereknya kadang beda sih, tapi biasanya secara kandungan secara ini juga mereka juga sudah SNI kok, sudah standar nasional Indonesia juga, jadi kalau dipakai sih biasanya apa-apa. Tapi kalau misalnya kalau pasir, karena pasir ini kan alam ya, alam, jadi karena dia alam ini kadang ada yang kualitasnya bagus ya. Misalnya kalau kita di Jawa, di Jogja lah taruhlah, kita pakai pasir Gunung Merapi tuh pasti bagus ya. Nah memang hari ini dibangunan, tapi kan ada juga yang misalnya pasir yang kandungan lumpurnya tinggi, kadang ada yang kandungan batunya besar, jadi misalnya ini mau untuk posisi apa nih, jadi misalnya pasirnya ambil yang kandungan batunya sedikit gitu aja. Oke, mantap nih Pak. Nah, kita ada titipan pertanyaan. Oh iya, boleh. Titipan pertanyaan daripada para sobat Axel nih Pak, mengenai retak dinding nih, entah itu retak rambut atau retak struktur. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebab utamanya Pak? Apakah itu karena pengerjaan kah atau karena materialnya kah? Kira-kira seperti apa itu Pak? Biasanya kalau di suatu bangunan ya, misalnya terjadi retakan itu memang ada beberapa hal, bisa istilahnya analisanya lah ya. Penyebabnya itu ada beberapa hal, misalnya ada kalau misalnya itu retaknya besar atau apa itu bisa karena nanti ada kesalahan struktur, jadi ada gagal struktur, bisa juga nih karena ada pergeseran struktur atau gagal struktur, bisa retak juga kan gitu. Tapi kalau misalnya gagal struktur ini retaknya biasanya agak besar, agak ya kalau dibilang gagal struktur jangan deh, nanti kalau takutnya kan bisa roboh atau apa dan sebagainya, tapi itu biasanya retaknya lebih besar. Kemudian kalau ada retak-retak yang kecil itu kadang bisa juga disebabkan karena materialnya, dari segi kualitas material bisa juga, karena kalau materialnya nggak bagus biasanya bikin retak-retak itu bisa juga kan gitu. Kemudian yang ketiga kadang biasanya mereka metode kerja, jadi tapi memang kebanyakan sih rata-rata nih metode kerjanya yang karena yang namanya tukang ini kan macam-macam ya, pengalaman mereka macam-macam kan, kadang begitu. Jadi
yang bisa menyebabkan keretakan seperti itu. Jadi ya untuk solusinya ya misalnya nih ya itu retakan besar yang misalnya dari segi struktur ya. Oh, ini kok retakannya besar, kita cek dulu nih di struktur ada masalah enggak nih. Kalau strukturnya nggak ada masalah ya oke, berarti itu bukan karena strukturnya. Tapi kalau misalnya dari strukturnya ya kita bisa memperbaiki dari mulai strukturnya gitu. Misalnya oh ini misalnya oh ditambahin aja nih ada tambahan kolom biar untuk memperkuat dan sebagainya itu bisa, itu kalau secara struktur ya. Tapi kalau misalnya dari segi material ya yang namanya material kalau udah kualitasnya rendah ya, kualitas di bawah ya kadang bisa ya itu juga bisa turun. Nah, tapi kalau misalnya dari metode kerja itu ya kadang memang sih saya sering nemuin di lapangan nih terjadi retakan-retakan itu karena salah metode kerja kadang gitu. Contohnya nih misalnya kita mau kadang kan karena biasa retakan itu jadi ketika udah finishing ya baru kelihatan kan gitu. Betul, kadang udah diaci gitu kan udah selesai tapi belum dicat tuh belum kelihatan. Tapi ketika udah dicat baru kelihatan ini kok retak-retak semua ini kan bahasanya kan gitu kan. Tuh kadang misalnya dari awalnya dari dinding itu ketika dia mau plester aci dia nggak dibasahin dulu itu bisa juga retak. Jadi harus dibasahin dulu nih misalnya, tapi kalau dia nggak dibasahin ketika kering jadi retak karena penyerapan air yang dari acian sampai itu terlalu cepat, itu bisa juga jadi retakan. Jadi kalau misalnya itu ya satu dari metode kerjanya yang harus polanya yang harus dirubah kadang, karena yang namanya tukang ini banyak ya istilahnya. Kita kalau pas kerja ya kita harus ngawasi nih, kita cek nih caranya begini kan gitu. Jadi retak itu penyebab bisa 3 itu ya, kalau bisa dari struktur tadi, kemudian dari kualitas material, kemudian dari metode kerja. Kalau misalnya dari material udah bagus ya kan, struktur juga aman-aman aja, kuat orang ini bangunan seperti ini misalnya gitu, kok masih retak-retak gitu kan, berarti metode kerjanya yang salah gitu aja. Tapi ya nanti misalnya kalau teman-teman ada yang misalnya bangunannya kok retak-retak kan gitu kan, ya bisa juga nanti kita diskusi lagi lah bahasanya gitu, kok ini bisa retak ya, untuk solusinya bagaimana sih gitu kan. Ya kadang memang rumah udah bagus tapi ketika dilihat jadi retak-retak kan jadi secara estetikanya ya juga takut iya gitu. Jadi kalau retak-retak begitu, tapi kalau retak pasti masih bisa diperbaiki. Berarti walaupun itu udah kebangun nih Pak, bangunannya itu, tapi walaupun ada retak itu masih bisa diperbaiki Pak ya? Masih bisa. Kalau untuk segi perbaikannya itu semacam apa ya Pak? Mungkin ada penambahan finishing lagi kah atau seperti apa? Ya memang kita lihat dulu, jadi retaknya seperti apa kan gitu kan. Jadi kalau misalnya ini ya kita bisa kadang bisa misalnya kita kupas dulu, kemudian kita plester lagi, kita aci lagi, tapi pakai metode yang benar. Gitu aja nih. Kadang bahasanya gitu. Kadang juga retak itu kan belum tentu juga retaknya karena dari materi. Kadang ya yang namanya pengalaman kita di lapangan nih, ada dinding, tahu-tahu di situ ada pipa nih, pipa pipa untuk air bersih atau apa, posisi di dalam dinding nih. Ketika dia mau plester atau mau aci itu posisinya nggak dikasih misalnya kayak ini yang kasih trimin atau apa namanya, kayak jaring-jaring itu, harusnya tempel itu dulu nih ini nih corner bit kayak Pak ya? Iya, harus dipakai itu dulu. Karena apa? Semen ini kan tidak bisa senyawa nih sama pipa nih, sama PVC ini kan nggak bisa. Jadi dia kalau misalnya ini ya dia akan ngelepas. Itu menyebabkan retakan kan gitu. Kadang karena kalau ada pipa di dalam dinding itu bisa juga menyebabkan retakan panjang tanamannya pipa itu bisa juga gitu. Karena kan yang namanya rumah pasti ada pipa juga kan, pipaan kan. Itu bisa juga. Oke, gimana Sobat Axel kalau misalnya masih ada belum terjawab, bisa langsung komen di kolom komentar lah ya. Oke. Nah, kita mungkin sudah berada di penghujung podcast nih Pak ya. Bapak mungkin bisa menyampaikan nih kira-kira ada pesan dan mungkin supaya para kontraktor muda nantinya bisa lebih semangat lagi untuk borong proyeknya nih Pak, bisa disampaikan Pak. Oke, buat teman-teman nih apalagi kontraktor baru, kontraktor muda ya,
satu tetap semangat, yang namanya pekerjaan, tantangan tuh pasti ada kan gitu. Tapi bekerjalah dengan baik, ya kan, jujur, kemudian ya ngikutin aturan yang ada lah. Jadi pokoknya jangan sekali-kali menurunkan spek lah, menurunkan spek jangan, gitu. Kita harus ya harus ngikuti spesifikasi yang ada gitu aja. Ya kita ngikutin istilahnya kalau di dunia proyek ya spesifikasinya oke, jangan dirubah kan, sesuai dengan perencanaan di awal kan gitu. Itu aja. Sama perhatikan tuh schedule waktunya biar pekerjaan bisa selesai tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya. Gitu aja. Oke, siap. Terima kasih banyak Patri atas kesempatannya. Semoga yang kita diskusikan hari ini tuh bisa menjadi manfaat dan inspirasi nih untuk para pendengar, khususnya untuk Sobat Axel. Nah, demikian Sobat Axel dengan perbincangan seru sekali dengan kontraktor hebat kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan manfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di podcast selanjutnya bersama Perspektif Ruang dari Axel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.